Kaulah sumber kuatku, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi. Dimanapun Anda berada hari ini, mari berikan sorak-sorai yang keras buat Tuhan. Haleluya. Mari saya undang bangkit berdiri Saudara yang kasih Tuhan. Kita naikkan pujian buat Tuhan Yesus, come on. Hey. Kita mau deklarasikan pagi hari ini, katakan, Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Yes. Taat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Yeah. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Mari angkat tanganmu saudara. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Wow, come on, lebih lagi untuk Tuhan Yesus, katakan, Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap, lembah yang gelap kan ku, sebab Kau sertaku Tuhan. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Come on. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Hey, haleluya. Come on, biar ada sorak kemenangan dimanapun Anda berada. Wow. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selalu. Mari kita angkat tangan kita saudara. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan
Katakan kau hebat, Allah yang perkasa, kau berkuasa selama. Mari beri tepuk tangan yang keras untuk Tuhan Yesus yang berkuasa. Haleluya. Come on, lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Let's go. Woo. Semua tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan. 1, 2, 3. Woo. Terima kasih Tuhan. Sama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, kau pegang hidupku. Yes Lord, makasih Tuhan Yesus. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntunlah. Sama-sama katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kemudian yang bersuka cita sorakan haleluya. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kau berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Tuhan, kami berjalan bersama-Mu dan kami tak perlu gentar Tuhan. Mari saudara katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai lagi katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hey! Mari beri kemuliaan yang keras buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur punya Allah yang besar seperti-Mu Tuhan. Allah yang maha hadir. Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari mulai naikkan syukur-Mu kepada Tuhan.
Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Sebab dengan iman kami terima kesembuhan. Dengan iman kami terima kemenangan dari-Mu. Dengan kuasa-Mu yang bekerja di dalam hidup kami mampu melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman. Mari angkat kedua tanganmu saudara, bersama nyanyikan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari saudara katakan, ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah. Amin. Meski dalam kesusahan, sebab kami tahu Tuhan, seluruh hidupku dalam genggaman. Mari yang percaya dengan imanmu bersama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan Mari deklarasikan saudara, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Mari katakan, imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Mari sekali lagi saudara, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Mari pagi hari ini hampiri tahtanya, hampiri hadiratnya dengan penyembahan. Mari bawa penyembahan yang terbaik, bermazmur untuk Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami punya Tuhan yang besar, mampu
dengan segala perkara. Kami percaya sepenuhnya. Yesus, Kaulah yang besar Tuhan, tiada seperti-Mu, tiada yang mampu menandingi-Mu Tuhan, tiada yang mampu mengalahkan Engkau, sebab Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa Tuhan. Sirio raba 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 raba. Sirio de 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 raba 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 raba. Mari menyembah dalam roh. Mari menyembah dalam roh. Sikirio raba 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 raba. Sirio raba 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 raba. Sirio raba raba raba. Mari menyembah dalam roh. Tuhan hadir dimanapun engkau berada. Tuhan mengerti yang engkau hadapi saat-saat ini. Mari menyembah dalam roh. Mari sampaikan kepada Tuhan. Sirio raba 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 rade. Sirio raba 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 raba. Aku punya Tuhan yang yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dah. Mari sekali lagi saudara katakan, aku punya Tuhan yang berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dah. Oh, iman kami bersepakat, imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sekali lagi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang. Kami terima kemenangan dari-Mu. Kemenangan dari-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari serahkan haleluya. Serahkan kemenangan haleluya. Serukan serahkan iman haleluya. 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 Bapa, mari berkati kami dengan firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami terbuka di hadapan-Mu. Kami siapkan tanah hati kami yang paling subur untuk benih firman-Mu. Kami mau dengar-dengaran akan Tuhan, dan kami mau lakukan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya di bulan yang baru ini Tuhan punya rencana yang baru buat kami, satu rancangan damai sejahtera yang kami akan diberkati dengan berlimpah-limpah. Kami menerima kebaikan dari-Mu Tuhan. Terima kasih untuk bulan Juli yang sudah kami lalui. Kami merasakan, kami menikmati kebaikan Tuhan, dan kami percaya kami pun di bulan Agustus, di bulan yang baru ini kami tetap dikasihi Tuhan, kami tetap diberkati oleh Tuhan. Karena kami percaya kami ini hidup karena janji-Mu Tuhan. Kami percaya janji-janji-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, pengurapan untuk hamba-Mu, pengurapan untuk kami semua yang mendengarkan, baik yang ada di tempat ini maupun teman-teman kami yang melihat ibadah online ini di rumah masing-masing. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Siapapun yang mendengar bisa diberkati oleh Tuhan. Karena kami percaya, kami beriman, firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Terima kasih Bapa yang baik, bersyukur padamu, dan segala pujian hormat kami hanya bagi-Mu. Mari jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama kita katakan, amin. Haleluya. Beri kemuliaan yang keras buat Tuhan. Haleluya. 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 Salam Bapak Ibu Saudara. Salam kurang kencang. Salam. Oke.
Mana semangat Agustusnya? Oh, cuman satu toh yang semangat. Tepuk tangannya Bapak Ibu Saudara yang keras. Haleluya. Yang di rumah juga semangat ya. Mari sama-sama katakan dengan saya, salam sehat. Tetap semangat. Mari katakan bulan baru berkat baru. 1, 2, 3. Bulan baru berkat baru. Yang percaya katakan amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya berharap, saya berdoa semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara jangan lupa tetap taati prokes Bapak Ibu Saudara. Dan kalau Bapak Ibu Saudara dapat undangan untuk vaksin, segera lakukan. Jangan lewatkan kesempatan ini karena vaksin itu membantu Bapak Ibu Saudara, membantu orang lain dan juga untuk bisa membentuk herd community. Dan jangan lupa berdoa Bapak Ibu Saudara supaya Tuhan segera melalukan badai ini. Saya percaya, saya yakin bahwa badai ini akan berlalu dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya juga mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara, baik yang ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Yang ulang tahun pribadi, saya berdoa supaya panjang umur dan sehat selalu. Wish you all the best, God bless you abundantly. Buat Bapak Ibu Saudara yang ulang tahun pernikahan, saya juga berdoa supaya cintanya makin kuat, cintanya makin hebat, dan cintanya makin mahal. Seperti anggur yang disimpan lama. Ya, saya berdoa supaya tetap rukun, karena dalam kerukunan maka berkat Tuhan akan dicurahkan. Seperti embun di Gunung Hermon yang mengalir ke Bukit Sion. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya beri judul iman. Semua bilang iman? Ya, iman. Baik, kita akan lihat Ibrani 11 ayat 1 sampai 2. Yang kita akan baca adalah Alkitab versi firman Allah yang hidup. Tidak jauh berbeda dengan Alkitab terjemahan baru atau yang Bapak Ibu Saudara pegang. Tapi kita akan belajar sama-sama dari firman Allah yang hidup. Berkata demikian. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, atau Bapak Ibu Saudara bisa baca sama-sama dengan suara yang keras, biar telinga Bapak Ibu Saudara mendengar, dan iman Bapak Ibu Saudara timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Bersama-sama yuk kita baca 1, 2, 3. Apakah iman itu? Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita, walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Ayat 2. Umat Allah pada zaman dahulu terkenal karena iman mereka. Yang percaya katakan, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ada satu definisi iman dalam Ibrani yang mengatakan begini, apa iman itu? Iman itu keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Perhatikan, apa yang kita inginkan akan Bapak Ibu Saudara terlaksana. Yang berikutnya apa? Iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan. Ada kata sudah menantikan, berarti yang Bapak Ibu Saudara harapkan itu sebenarnya sudah ada di depan Bapak Ibu Saudara. Ya, cuman sekarang mungkin belum bisa kita lihat, tapi kalau Bapak Ibu Saudara percaya sama Tuhan, kalau beriman sama Tuhan, maka apa yang belum Bapak Ibu Saudara lihat sekarang itu bisa Bapak Ibu Saudara lihat nanti. Ya, dan perhatikan, umat Allah pada zaman dahulu terkenal karena iman mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Bapak Ibu sedang dalam pergumulan dan sedang dalam ujian iman, Bapak Ibu sedang menantikan hasil dari iman Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara merasa kurang iman, kok imanku kurang besar, Bapak Ibu Saudara bisa baca kembali di Alkitab, baca kembali tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana mereka menggunakan iman mereka, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa belajar tentang Yusuf, Bapak Ibu Saudara bisa belajar tentang Abraham, Bapak Ibu Saudara bisa belajar tentang Ayub. Semua tokoh di Alkitab itu terkenal karena iman mereka, karena percaya mereka kepada Tuhan. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, iman Bapak Ibu Saudara itu juga bisa nurun ke anak Bapak Ibu Saudara. Karena iman, karena percaya sama Tuhan itu bisa diwariskan. Ya Bapak Ibu Saudara. Dulu ada seorang tokoh namanya, saya lupa, Ibu Wesley, apa Nyonya Wesley gitu Bapak Ibu Saudara. Karena dia punya iman yang kuat, anaknya yang banyak itu Bapak Ibu Saudara, yang menurunkan iman kepada anaknya, beberapa anaknya jadi pendeta-pendeta besar Bapak Ibu Saudara ya. Jadi iman itu memang bisa diturunkan. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan hidup Bapak Ibu Saudara, kehidupan rohani Bapak Ibu Saudara. Karena anak Bapak Ibu Saudara akan nyontoh kehidupan rohani Bapak Ibu Saudara. Bagaimana iman Bapak Ibu Saudara itu bisa menginspirasi anak-anak Bapak Ibu Saudara. Sama seperti orang-orang umat Allah pada zaman dulu menginspirasi imannya, menginspirasi iman kita sampai hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi perhatikan, iman itu adalah yakin. Iman itu adalah pasti. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, seorang tokoh menulis begini, Corrie ten Boom menulis begini. Faith is the invisible, believe the unbelievable, and receive the impossible. Artinya begini,
Iman melihat apa yang tidak bisa dilihat, apa yang belum terlihat. Percaya kepada apa yang tidak bisa dipercaya dan menerima apa yang mustahil. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, iman Bapak Ibu Saudara akan membuat Bapak Ibu Saudara bisa melihat yang sekarang tidak bisa dilihat. Iman Bapak Ibu Saudara akan membuat Bapak Ibu Saudara percaya apa yang sulit dipercaya, yang orang lain nggak bisa percaya, tidak mungkin sudah bisa terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Iman akan membuat Bapak Ibu Saudara menerima hal-hal yang mustahil. Apa yang dikira mustahil, bahkan yang Bapak Ibu Saudara kira mustahil sekalipun, kalau Bapak Ibu Saudara punya iman, di dalam nama Tuhan ini Bapak Ibu Saudara bisa menerima apa yang mustahil itu dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan, ya, memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara, tidak mudah punya keyakinan bakal melihat apa yang sekarang belum kita lihat. Memang susah Bapak Ibu Saudara, kita bisa yakin yang kita harapkan itu sudah menanti kita. Memang susah Bapak Ibu Saudara. Tapi keyakinan dan kepastian kita itu ada dasarnya. Ya, ada dasarnya. Jadi kita tidak sembarangan beriman, kita tidak sembarangan ngomong yakin. Oh, aku yakin, aku pasti. Tidak sembarangan itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi keyakinan dan kepastian kita itu ada dasarnya. Dasarnya itu ada di Ibrani 11 ayat 6. Kalau tadi Ibrani 11, 1 dan 2, maka dasarnya adalah Ibrani 11 ayat 6. Berkata demikian. Yang ada warna birunya Bapak Ibu. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras ya Bapak Ibu. Yuk semua. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang percaya katakan, wah luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi gini, ada dasar iman kita, keyakinan kita dan kepastian kita itu ada dasarnya. Dasarnya yang pertama adalah gini Bapak Saudara. Bahwa Allah ada. Semua bilang Allah ada. Ya. Bahwa Allah ada. Bahwa Allah itu hidup. Dia bukan Tuhan yang mati, yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Oh, dia punya telinga dan dia bisa dengar seru doa kita. Seruan kita, permohonan kita dia bisa dengar. Dia bukan Tuhan yang punya tangan dan tidak bisa menolong, Bapak Saudara. Oh, dia Tuhan yang tangannya cukup kuat untuk menopang kita, tangannya kuat untuk menolong kita. Ya, Bapak Saudara. Jadi dasar iman kita itu karena Tuhan itu ada. Amin. Dasar percaya kita karena Tuhan itu hidup. Ya. Ada satu ayat dalam Sefanya 3, Sefanya 3 ayat 17, itu berkata demikian. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Perhatikan, ini ada lagunya Bapak Ibu Saudara. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab bahasa Inggris, Sefanya 3:17 versi NIV berkata demikian. The Lord God is with you. He is mighty to save. Perhatikan, the Lord God is with you. He is mighty to save. Bahasa Indonesianya begini. Tuhan Allah bersamamu. Dia perkasa untuk menyelamatkan. Ini perhatikan, Tuhan Allahmu itu ada bersamamu dan ia perkasa untuk menyelamatkan. Dan dia itu seperti pahlawan yang kuat, pahlawan yang perkasa untuk menolong kita. Yang percaya katakan, jadi Tuhan kita, Tuhan ada, dan dia itu perkasa untuk menyelamatkan kita. Ya Bapak Ibu, ini sesuatu yang hebat Bapak Ibu. Tuhan ada dan dia perkasa untuk menyelamatkan kita. Jadi iman kita, Bapak Ibu Saudara, itu nggak asal ngomong, aku yakin, aku percaya, dan nggak ada dasarnya. Ada dasarnya. Dasarnya apa? Yang pertama, bahwa Tuhan itu ada. Bahwa Tuhan itu hidup. Amin. Dan dia perkasa untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Kalimat terakhir. Dasar dari iman kita adalah gini, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Lihat. Sungguh-sungguh loh Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sedang berharap sama Tuhan hari ini, pengen lihat hasil dari iman Bapak Ibu Saudara harus sungguh-sungguh cari Tuhan. Amin. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Nggak bisa asal-asalan cari Tuhan, nggak bisa pasrah. Tuhan pokok aku pasrahin pada Engkau, terserah. Bukan gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi ada usaha kita, ada tindakan kita untuk mendekati Tuhan, untuk minta tolong, untuk bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu punya Alkitab firman Allah yang hidup, maka ayat itu dibaca begini, bahwa Ia memberkati orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Perhatikan, bahwa Ia memberkati orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Jadi memberi upah itu sama dengan memberkati. Arti kata Allah memberi upah itu punya pengertian begini. Allah membalas, ya. Allah menjawab. Dia tidak membiarkan jika kita sungguh-sungguh cari Dia, ya. Kalau kita bergantung sepenuhnya cari Tuhan, kalau kita bergantung sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, cari solusinya hanya datang pada Tuhan, hanya kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan jawab. Ya, Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu nggak akan biarkan Bapak Ibu sudah berusaha sendiri, terus sudah sungguh-sungguh cari Tuhan, tapi terus Tuhan diemin Bapak Ibu, itu enggak. Kalau Bapak Ibu sudah sungguh-sungguh cari Tuhan, maka Tuhan akan jawab. Amin. Kalau sungguh-sungguh berharap sama Tuhan, maka Tuhan akan balas Bapak Ibu Saudara. Dan tahu enggak Bapak Ibu, kata mencari Tuhan itu punya dua pengertian dari kata aslinya. Yang pertama adalah bergantung pada Tuhan, bukan pada yang lain. Jadi orang yang disebut mencari Tuhan, orang itu adalah bergantung sama Tuhan, bukan pada yang lain. Ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berkata punya iman, Bapak Ibu jangan cari yang lain, hanya datang pada Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu, worship. Orang yang disebut mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh itu adalah worship atau menyembah atau penyembahan. Bapak Ibu ingat ketika orang Israel zaman dulu, kerajaan Israel sedang mengalami masalah, misalnya ada musuh menyerang dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Mereka mempersembahkan sesuatu. Mereka cari Tuhan lebih dulu. Mereka tanya Tuhan lebih dulu. Mereka ambil korban lalu dipersembahkan buat Tuhan dan mereka tanya Tuhan, Tuhan kita mesti ngapain? Kalau firman Tuhan bilang, oke kamu serang, mereka serang. Kalau Tuhan bilang, kamu diam saja, biar aku yang gantikan kau perang, maka mereka akan diam aja. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, mungkin kita tidak mempersembahkan binatang. Tapi kita Bapak Ibu Saudara, kalau kita bilang sungguh-sungguh cari Tuhan, kita harus memberikan korban pujian dan penyembahan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara sedang mengharapkan sesuatu dari Tuhan, sedang pengen lihat hasil dari iman Bapak Ibu Saudara, pengen mujizat dari iman Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara harus lakukan penyembahan. Harus suka memuji Tuhan, harus suka menyembah Tuhan. Harus punya waktu untuk menyembah Tuhan, harus punya waktu untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Karena itulah yang disebut dengan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara bilang, aku ini sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi nggak pernah menyembah Tuhan, nggak pernah praise and worship, kalau ada waktu untuk pujian dan penyembahan, Bapak sudah diam saja, tidak ambil bagian, tidak terlibat dalam praise and worship, itu sebenarnya tidak sungguh-sungguh cari Tuhan. Justru orang yang sungguh cari Tuhan, orang itu suka menyembah Tuhan. Dan orang itu pasti menyenangkan hati Tuhan waktu dia menyembah Tuhan. Nah, itu yang kedua, Bapak. Jadi iman kita, keyakinan kita dan kepastian kita itu enggak asal, Bapak Ibu Saudara, tapi ada dasarnya. Yang pertama dasarnya adalah bahwa Tuhan kita hidup, Tuhan kita ada, Pak Saudara, dan Dia bisa nolongin kita. Dia dengar doa kita, Dia dengar suara kita. Yang kedua, Pak Saudara, bahwa orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Dia, maka Tuhan akan membalas kesungguhan hati itu. Tuhan menjawab. Dia tidak pernah membiarkan kita cari solusi sendiri, Tuhan akan berikan solusinya. Ya. Asal orang itu bergantung sepenuhnya pada Tuhan dan suka menyembah Tuhan. Ya, Bapak Saudara. Kemarin kita belajar dalam pelatihan doa, Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa praise and worship itu sebenarnya adalah DNA kita. Ya, DNA yang membangun hidup kita. Hidup kita ini dibangun oleh DNA, Bapak Ibu Saudara. Ada dalam hidup kita. Jadi praise and worship itu seharusnya ada dalam hidupan anak-anak Tuhan. Ya, harus suka menyembah Tuhan, harus suka memuji Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dasar dari percaya kita atau dasar dari iman kita, Bapak Ibu Saudara, itu adalah begini. Kalimat yang pertama tadi, Bapak Saudara. Ya, kalimat yang pertama. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Perhatikan. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Atau kalimat itu bisa dibaca begini. Tanpa iman, kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya. Tanpa iman, kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau Bapak Saudara tidak punya iman, maka hal itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalau Bapak Saudara ragu-ragu sama Tuhan, maka hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya apa Bapak Saudara? Contohnya begini. Berkali-kali murid Tuhan Yesus, berkali-kali Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara baca di Alkitab, berkali-kali murid-murid Tuhan Yesus itu ditegur Tuhan Yesus. Gara-gara mereka tidak percaya. Ya. Gara-gara mereka ragu-ragu sama Tuhan. Tuhan bilang, di manakah imanmu? Jangan takut. Ya. Percayalah kepada aku. Lihat, berulang kali bahwa Tuhan Yesus menegur murid-muridnya.
Karena Tuhan Yesus tidak berkenan dengan keraguan mereka. Tuhan Yesus tidak suka kalau mereka ragu-ragu, tidak percaya sama Tuhan. Justru dengan iman itu Tuhan jadi tergerak hatinya untuk melakukan mujizat. Contohnya lagi Bapak, dalam Matius 13 ayat 58. Ya. Matius 13 ayat 58 itu berbunyi demikian. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Lihat. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Nah, ayat ini ditulis merujuk kepada satu peristiwa di mana Tuhan Yesus mengajar di Nazaret. Ya. Seperti yang kita ketahui, Nazaret itu tempat asalnya Tuhan Yesus. Ya. Jadi Yesus itu dari situ, dari Nazaret, Bapak Saudara. Dan Tuhan Yesus ingin jadi berkat untuk orang Nazaret, Bapak Saudara. Dan ketika dia sampai di Nazaret, dia mengajar, Bapak Saudara. Dan seperti yang kita ketahui, kalau Tuhan Yesus mengajar, hebat, pengajarannya luar biasa, Bapak Saudara. Orang-orang suka, orang-orang Nazaret waktu itu dengar Tuhan Yesus mengajar, mereka senang. Wah, luar biasa, pengajarannya hebat. Siapa ya orang ini? Siapa orang ini? Dan ketika mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu anaknya Yusuf, dan ketika mereka tahu Tuhan Yesus itu anaknya Maria dan punya saudara yang tinggal di Nazaret, Alkitab berkata mereka jadi nggak mau percaya sama Tuhan Yesus. Yalah, anaknya tukang kayu. Dari mana ilmunya baik begitu? Mereka ragu sama Tuhan Yesus, dan ketika mereka ragu, Matius 13:58 berkata, Matius mencatat karena ketidakpercayaan mereka, maka tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Perhatikan, gara-gara tidak percaya, maka tidak banyak mujizat di situ. Lihat, ketidakpercayaan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Keraguan itu tidak menyenangkan hati Tuhan dan membuat Tuhan tidak bisa bekerja mendatangkan mujizat. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sedang menantikan jawaban dari Tuhan, menantikan hasil dari iman Bapak Ibu Saudara, jangan ragu-ragu Bapak Ibu Saudara. Karena keraguan Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau Tuhan hatinya tidak senang, tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan itu tidak mungkin bergerak untuk membuat mujizat buat kita. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara. Contoh yang lain. Suatu ketika ada seorang panglima datang kepada Tuhan Yesus. Dan panglima ini minta tolong sama Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya. Jadi hambanya tidak bersama dengan mereka, hambanya di rumah. Dan panglima ini bilang, Guru aku tolongin hambaku. Hambaku ini sakit. Dia sakit keras. Tolonglah dia. Lalu Tuhan Yesus bilang, oke, aku mau tolongin dia. Dan waktu Tuhan Yesus mau berdiri, mau menuju ke rumahnya panglima ini bilang begini, Bapak Ibu Saudara. Panglima bilang gini, Guru, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Jadi perhatikan, panglima ini bukan orang Israel, Bapak Ibu Saudara, bukan orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Dan dia bilang gini, Tuhan Yesus, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Lihat, kalau keraguan tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka iman itu menyenangkan hati Tuhan. Iman menyukakan hati Tuhan. Dan waktu Tuhan Yesus dengar omongannya panglima ini, waktu panglima bilang, ngomong sepatah kata aja, pasti hambaku sembuh. Tuhan Yesus bilang begini sama orang-orang di sekitarnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Perhatikan, Tuhan Yesus itu sampai muji iman dari panglima ini. Wah, ini imannya besar banget ini. Saudara, iman sebesar biji sesawi aja sudah berkuasa Bapak Ibu Saudara. Ini iman besar Bapak Ibu Saudara. Jadi begitu panglima ini ngomong kayak gitu, Tuhan Yesus disenangkan, hatinya berkenan. Lalu Tuhan Yesus sembuhkan hambanya. Padahal hambanya itu jauh dari mereka. Dan sembuh Bapak Ibu Saudara. Masih banyak lagi Bapak Ibu Saudara, contoh-contoh di Alkitab, orang-orang yang percaya sama Tuhan, bahkan bukan orang Israel, yang terima mujizat dari Tuhan gara-gara apa Bapak Ibu Saudara? Gara-gara percaya. Tapi berapa banyak yang ditegur sama Tuhan gara-gara nggak percaya. Jadi benar Bapak Ibu Saudara, tanpa iman maka tidak mungkin kita berkenan di hadapan. Semua yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara, itu dasarnya iman. Amin. Karena kita percaya sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengan janji Tuhan Bapak Ibu Saudara beriman. Betul? Mau menerima kesembuhan Bapak Ibu Saudara beriman. Iman, percaya. Dan itu yang menyukakan hati Tuhan Bapak Ibu. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Ya, jadi ada seorang
teman saya Pak Benny Solikin dulu pernah khotbah di sini. Dia nulis satu quote begini Bapak Saudara, perhatikan yang di bawah itu. Dia bilang begini, Tuhan tak pernah bingung dengan persoalan besar yang sedang kita hadapi. Oh, Tuhan tuh nggak pernah bingung ya Bapak Saudara dengan masalah besar yang kita hadapi. Karena Tuhan kita jauh lebih besar. Setuju? Daud nggak pernah bingung sama Goliat yang besar itu. Karena Daud ngerti bahwa Tuhannya lebih besar dari Goliat. Amin, Pak. Ngerti? Jadi Bapak Saudara, Tuhan tuh nggak pernah bingung dengan persoalan besar yang kita hadapi. Ia hanya heran dengan ketidakpercayaan kita. Kok heran ya aku ya? Sudah dengar firman Tuhan segitu lama, tapi ragu-ragu. Kok heran ya aku ya? Gitu ya Bapak Saudara. Mungkin kalau itu bahasanya kalau sekarang, kok heran ya sampai sama kamu ini. Sudah ikut Tuhan begitu lama, tapi masih aja ragu-ragu. Masih aja nggak percaya. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, sampai ada keraguan itu di hati kita Bapak Ibu. Karena kalau kita ragu Bapak Ibu, maka kita kan tidak akan terima mujizat dari Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu. Nah, seberapa penting Bapak Ibu iman itu dalam kehidupan? Penting Bapak Ibu. Karena yang pertama, Alkitab berkata demikian. Dengan iman kita menerima anugerah keselamatan. Yang percaya katakan, ya. Alkitab berkata gini dalam Roma 10 ayat 9, berkata demikian, 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Yang percaya katakan, lihat perhatikan, anugerah keselamatan itu bukan usaha kita. Apapun yang kita kerjakan, tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Kecuali Sang Penyelamat itu memberikan anugerah keselamatan buat kita. Betul Bapak Saudara? Setuju? Lihat, dengan hati percaya, mulut mengaku. Hati percaya, mulut mengaku. Jadi ada hubungannya hati dan mulut Bapak. Kalau Bapak Saudara hari ini percaya sama Tuhan, Tuhan bisa menyembuhkan. Jangan berhenti untuk memperkatakan perkataan yang positif. Memperkatakan perkataan iman. Kalau Bapak Saudara percaya sembuh, mulut Bapak Saudara harus ngomong, aku sudah sembuh dalam nama Yesus. Kalau hati Bapak Saudara percaya diberkati Tuhan, mulut Bapak Saudara harus ngaku bahwa aku diberkati Tuhan. Amin. Kalau hati Bapak Saudara mengasihi Tuhan, mulut juga harus ngomong, aku mengasihi Tuhan. Karena hati dan mulut itu nyambung. Percaya, mulut mengaku. Percaya diselamatkan, mulut mengaku Yesus engkau juru selamatku, diselamatkan. Itu karena dan Alkitab berkata begini dalam Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20 berkata demikian. Ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Berkata demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, perhatikan, adalah hidup oleh iman dalam nama anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Ya. Aku ini hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalamku. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu hidup di dalam hidup kita loh Bapak. Tuhan yang besar itu Bapak tinggal di dalam hidup kita. Itu sesuatu yang luar biasa. Betul? Dan sekarang memang aku hidup dalam daging, tapi hidupku ini karena iman. Ada anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Bapak Saudara, ketika ada orang bilang, kok gampang ya terima keselamatan? Ya, gampang terima keselamatan. Tapi karena apapun yang kita kerjakan itu tidak akan bisa menyelamatkan kita. Karena keselamatan itu pemberian dari Tuhan Yesus. Itu hadiah dari Tuhan. Tapi setelah kita terima anugerah keselamatan itu, hidup kita itu jadi miliknya Tuhan Yesus. Nah kalau hidup kita jadi miliknya Tuhan Yesus, Bapak Saudara, Alkitab berkata kita harus menyangkal diri. Setuju? Kita harus menyangkal diri, ada yang harus kita kerjakan, dan harus mengenakan kuk yang Tuhan pasang dalam hidup kita. Artinya apa? Hidup kita harus mau dikendalikan sama Tuhan. Amin? Ya. Tapi iman, Bapak. Siapapun hari ini, mungkin Bapak Saudara belum menerima keselamatan dari Tuhan, hanya iman yang bisa menyelamatkan Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah percaya sama Tuhan dan mulut mengaku Yesus Juru Selamat, saudara akan terima keselamatan dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, Bapak Ibu.
Iman membuat kita punya perlindungan. Nah, semua bilang perlindungan. Perlindungan ya. Perhatikan, Efesus 6 ayat 16 berkata demikian. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, lihat, dalam segala keadaan. Keadaan enak, keadaan tidak enak. Betul? Keadaan sedang diberkati maupun keadaan sedang diproses. Di atas ataupun di bawah, Bapak Ibu Saudara, pergunakanlah perisai iman. Banyak dari kita, Bapak Ibu Saudara, waktu hidupnya enak, nyaman, kita lupa pakai iman. Dan iblis nyerang kita. Panah berapi dari iblis itu nyerang kita dan kita jadi orang yang kalah. Padahal kita berkata dalam segala keadaan, pakai perisai iman. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab bahasa Indonesia masa kini disebutkan begini. Setiap waktu pakailah percayamu kepada Tuhan. Lihat, setiap waktu pakailah percayamu kepada Tuhan sebagai senjata penangkis. Ternyata iman itu perisai, ternyata iman itu senjata penangkis. Dengan iman itu kalian dapat memadamkan semua anak panah berapi dari si jahat. Perhatikan, setiap waktu loh Bapak Ibu. Jadi perisai Bapak Ibu Saudara, iman Bapak Ibu Saudara, jangan pernah ditinggal. Amin. Dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara tetap dibawa. Dalam sekolahmu tetap dibawa. Dalam pergaulanmu tetap dibawa. Karena perhatikan, karena iblis itu ngincar kita. Setiap waktu iblis itu ngincar kita dengan panah berapi. Bukan cuma panah tok Bapak Ibu, tapi panah berapi. Kalau kena hangus kita, kalah kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, setiap waktu pakailah percayamu itu, pakailah imanmu itu untuk menangkis senjata, untuk jadi menangkis panah api dari iblis itu apa? Pikiran jahat, pikiran negatif, kekhawatiran, ketakutan, keraguan. Dalam masa-masa seperti ini Bapak Ibu, hati-hati karena iblis bisa nyerang kita dengan anak panah berapi, yaitu keraguan bahwa Tuhan Yesus bisa memberkati kita. Kita dibuat ragu, Tuhan Yesus ini ada apa enggak sih? Ngerti enggak keadaan? Itu panah api Bapak Ibu, nyerang kita semua. Dan kita harus pakai perisai iman. Kita harus kuatkan iman kita Bapak Ibu. Perhatikan, kita harus aktif. Kita harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Kalau Bapak Ibu cari Tuhan sungguh-sungguh, maka imanmu itu kuat. Kalau Bapak Ibu nggak punya waktu cari Tuhan atau nggak sungguh-sungguh cari Tuhan, maka imanmu itu akan lemah. Jadi gampang diserang. Perisai imanmu harus kuat. Dengan cara apa? Sungguh-sungguh cari Tuhan. Sungguh-sungguh prioritaskan Tuhan. Utamakan Tuhan dalam hidupmu. Supaya kamu punya perisai iman untuk nangkis serangan api itu. Kamu tidak mudah kalah dalam hidup. Tidak mudah khawatir. Tidak perlu takut. Bapak Ibu, ada banyak definisi tentang iman di Alkitab, Bapak Ibu. Tapi kita belajar 3 saja. Bapak. Pertama dari yang kita baca, bahwa dengan iman Bapak Ibu akan mendapatkan mujizat dari Tuhan. Akan membuka pintu mujizat dari Tuhan. Percaya sama Tuhan, penuhnya mengandalkan Tuhan, karena Tuhan kita hidup, karena Tuhan memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, dan tanpa iman kita tidak mungkin berkenan. Tuhan tidak mungkin berkenan sama kita, dan Tuhan tidak mungkin jawab doa kita. Kita harus punya iman di hadapan Tuhan, iman yang sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan membuat mujizat dalam hidup. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, karena dengan iman, Bapak Ibu, kita akan menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Apapun kita, orang yang hatinya percaya dan mulutnya mengaku Yesus Juru Selamat, orang itu akan menerima anugerah keselamatan. Yang ketiga, Bapak Ibu, karena iman, kita punya perlindungan. Iman itu perisai buat kita semua. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, siapapun yang hari ini melihat ibadah online ini diberkati oleh firman Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang bergumul, Bapak Ibu sedang menantikan hasil dari iman Bapak Ibu Saudara, jangan kendor Bapak Ibu Saudara, tetap cari Tuhan sepenuhnya, semangat cari Tuhan, tetap pakai perisai iman, kuat di dalam Tuhan, semangat di dalam Tuhan, dan jangan lupa worship God, adakan pujian dan penyembahan dalam hidup Bapak Saudara. Pilih untuk menyembah Tuhan supaya iman Bapak Saudara kuat. Saya percaya orang yang imannya kuat, dia sanggup bertahan. Dalam keadaan seperti ini, iman kita perlu kuat.
harus tetap percaya sama Tuhan. Tuhan itu ada Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu dengar doa kita, dan Tuhan pasti menolong kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari tutup Alkitab Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita nyanyi masih ada. Masih ada Tuhan. Sementara Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan perjamuan kudus, Masih ada dan saya mengundang kita semua bangkit berdiri. terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Haleluya. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan, sama-sama. Mari katakan. Masih ada Tuhan. Mari percaya sepenuhnya bahwa masih ada Tuhan. Masih ada kuasa yang tak terbatas. Haleluya. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu Sekarang, mari percaya. Haleluya. Masih ada Tuhan. Masih ada. Mari sekali lagi, sungguh-sungguh. Mari perkatakan, nyanyikan sungguh-sungguh. Haleluya. Masih ada Tuhan. Mari kau yang sedang bergumul percaya sama Tuhan. Masih ada kuasa. Mari kau yang sedang menantikan hasil dari imanmu, percaya, katakan masih ada Dia Tuhan. pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Haleluya. Mari katakan masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Masih ada jawaban. Masih ada jawaban. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Masih ada Tuhan. Masih ada jawaban buat kami. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan mujizat dalam hidup kami, Tuhan. Dan Tuhan, sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus ini, mari layakkan kami Tuhan. Mari bersihkan, kuduskan kami Tuhan, untuk kami boleh menikmati perjamuan ini Tuhan. Karena kami percaya perjamuan ini, di balik perjamuan ini ada berkat buat kami. Tuhan, biar apa yang kami lakukan hari ini, kami memperingati kematian-Mu Tuhan. Kami memperingati apa yang Tuhan telah buat dalam hidup kami. Dan kami mau menguji diri kami sendiri Tuhan. Kalau kami punya salah di hadapan-Mu, bagi hari ini kami minta ampun Tuhan. Kalau hari ini kami masih punya kepahitan hati, kami juga minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kalau kami punya kebencian dari hati kami Tuhan, hari ini Tuhan mohon ampun di hadapan-Mu. Kami lepaskan pengampunan, kami lepaskan kasih kami Tuhan. Kami mau menikmati perjamuan ini Tuhan dengan hati yang benar di hadapan-Mu. Kalau di antara kami, hati kami masih ada yang punya keraguan Tuhan, kami juga minta ampun di hadapan-Mu. Masih punya kekhawatiran dalam hidup ini Tuhan, kami minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan ampuni kami Tuhan, bersihkan kami supaya kami layak menikmati perjamuan kudus ini. Kami percaya Tuhan, dengan iman kami Tuhan, kami percaya Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kami. Kami tidak perlu khawatir, karena Engkau adalah gembala kami, dan kami tidak akan kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa yang baik. Dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami masuk dan menikmati perjamuan kudus ini. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi, dan mari dengarkan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pegang ini adalah tubuh Tuhan Yesus sendiri? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Dan mari dengarkan firman Tuhan yang berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan yang kita pegang ini adalah darah Tuhan Yesus sendiri? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari naikkan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari semua menyembah Tuhan. Mari naikkan korban pujian, korban penyembahan Bapak Ibu Saudara. Mari belajar memberi yang terbaik melalui pujian dan penyembahan Bapak Ibu Saudara. Meskipun keadaanmu mungkin belum baik, tapi lakukan tindakan iman, kasih yang terbaik buat Tuhan. Mari semua menyembah Tuhan. Mari semua memuji Tuhan. Naikkan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan harus diberi yang terbaik dalam hidup kita. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya. Mari taruh imanmu di hadapan Tuhan. Mari percaya Tuhan mampu. Mari percaya Tuhan sanggup. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Sembah tinggikan nama-Nya. Haleluya. Oh, haleluya. The Lord God is with you. He is mighty to save. Tuhan Allah bersamamu. Dia perkasa untuk menyelamatkanmu. Dia sanggup menyelamatkanmu. Haleluya. Haleluya. Mari terima kesembuhan dari Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari terima pemulihan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari terima kelegaan pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari terima pertolongan dari Tuhan pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima damai sejahtera, terima sukacita, terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima anugerah yang sempurna, terima anugerah yang baik dari surga dalam nama Tuhan Yesus. Takkan pernah kekurangan yang baik orang-orang yang mencari-cari Tuhan. Tak pernah Tuhan menahan kebaikannya untuk orang-orang yang sungguh-sungguh mencari. Haleluya. 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 Dolarada yaralala yarala katalala yarala katalala. Dolarada yarala katalala yarala katalala yarala katalala. Dolarada yarala katalala yarala katalala. Mari sebelum kita berdoa syafaat, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus bersama dengan Engkau kami masuki bulan yang baru. Kami percaya di bulan yang baru ini Tuhan siapkan berkat yang baru buat kami. Kami mau berjalan dengan Engkau dari awal bulan sampai akhir bulan. Kami masuki bulan yang penuh berkat buat kami, di mana musimnya adalah musim hujan berkat. Berkat Tuhan seperti embun datang kepada kami Tuhan, di mana waktunya adalah kairos, waktunya Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami.
Tuhan di bulan Agustus ini Tuhan, biar siapapun kami Tuhan Yesus, kami mau jadi orang-orang yang imannya kuat di dalam Engkau, setia kepada Engkau Tuhan, melakukan firman-Mu Tuhan. Kami jadi pelaku-pelaku firman, bukan cuma pendengar, tapi pelaku-pelaku firman. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sepanjang bulan ini berlaku dalam kehidupan kami. Berkat-berkat yang belum pernah kami lihat, Tuhan akan berikan buat kami. Berkat-berkat yang belum pernah kami dengar, bahkan yang belum pernah timbul dalam hati kami sekalipun, Tuhan sediakan. Kami percaya Tuhan tidak pernah menahan kebaikan Tuhan untuk orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami masuk di bulan Agustus. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita mau berdoa syafaat satu hati untuk berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita berbahasa roh. Tuhan, kami sudah mendengar benih kebenaran firman-Mu tentang iman. Saat ini kami mau praktek Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari bangkitkan iman kami saat ini. Kira basakan nama sekere de kira la bala kami percaya Tuhan, lewat iman kami kepadamu Tuhan, akan terjadi mujizat saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya akan ada perlindungan yang daripadamu. Kami terima keselamatan yang daripadamu Tuhan. Juga Kau mampukan kami untuk tetap setia kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari siapapun saat ini yang saat ini masih dalam pergumulan, sakit penyakit, pergumulan perekonomian atau apapun, arahkan tanganmu ke depan, arahkan tanganmu ke layar TV di mana engkau melihat, layar HP atau layar laptop di mana engkau menyaksikan atau mengikuti ibadah streaming ini saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kuasa yang daripadamu mengalir menjamah setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan-Mu Tuhan terjadi Tuhan. Saat ini Tuhan Kau bicara atas setiap kami Tuhan. Mari terjadi Tuhan. Terjadi open heaven Tuhan. Mengalir berkat kesembuhan yang atas kami Tuhan. Berkat pemulihan terjadi atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat terjadi sampai saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, di ruang ICU, sedang isoman atau dimanapun Tuhan, kami percaya kuasa-Mu menjamah kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau jamah jubah-jubah-Mu Tuhan. Asalku jamah jajah jubah-jubah-Mu Tuhan, kami sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bicara Tuhan. Apapun yang Tuhan taruh di hati kami untuk kami lakukan, sesederhana apapun Tuhan. Kami mau seperti Naaman yang taat Tuhan, membasuhkan dirinya masuk ke sungai Yordan, dan kami jadi tahir Tuhan. Kami jadi sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa kesembuhan-Mu terjadi, pemulihan perekonomian terjadi dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami menaruh pengharapan kami kepadamu. Segenap hidup kami mau menyembah-Mu Tuhan, dalam roh dan kebenaran senantiasa. Dan kami percaya, kami bersyukur untuk kesembuhan yang Tuhan kerjakan atas bangsa kami, atas kota kami. Terima kasih Tuhan. Kesembuhan yang terus meningkat Tuhan, angka kesembuhan yang terus meningkat terjadi terus Tuhan. Dan kami percaya bangsa ini akan diluputkan dari pandemi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa kami disembuhkan, bangsa kami dipulihkan dalam nama Yesus. Kami berdoa khusus untuk perekonomian bangsa ini Tuhan. Mari Tuhan, biar perekonomian tetap stabil Tuhan. Harga-harga barang-barang pokok tetap stabil dalam nama Tuhan Yesus. Biar tidak ada goncangan perekonomian, kami minta kuasa-Mu turun Tuhan. Memulihkan, Kau yang pegang kendali atas perekonomian bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, semua tetap dalam kendali yang daripadamu. Dan saat ini kami sehati Tuhan,
untuk setiap rancangan iblis yang dirancangkan atas bangsa ini, semua digagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua rancangan, rencana demo Tuhan yang bukan daripadamu digagalkan Tuhan dalam nama Yesus. Setiap strategi iblis dibongkar, digagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar kehendak Tuhan yang jadi atas bangsa ini, blessing-Mu atas bangsa ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu atas pemerintahan bangsa kami Tuhan. Mari Tuhan, hikmat-Mu mengalir Tuhan, sehingga tahu apa yang mesti dilakukan Tuhan. Kami percaya setiap keputusan adalah daripada-Mu Tuhan. Kau berkati aparat penegak hukum Tuhan, TNI Polri. Kau jagai, lindungi mereka, keluarga mereka senantiasa dalam keadaan baik Tuhan. Mereka boleh menertibkan bangsa ini tetap dalam keadaan baik Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk pahlawan-pahlawan di bidang kesehatan, tenaga yang saat ini ada di tenaga kesehatan yang ada di garis depan Tuhan. Tuhan, Kau berkati dokter, perawat Tuhan, semua petugas medis Tuhan. Mari darah Yesus menutup bungkus mereka Tuhan. Mereka keluarganya aman dalam perlindungan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk jerih lelah mereka Tuhan. Kau yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan, bangsa kami disembuhkan. Kami bersyukur bangsa kami dipulihkan. Dan kami percaya juga bangsa ini akan diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada hujan pertobatan, keselamatan atas bangsa ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati setiap kami, gereja-gereja-Mu Tuhan. Buat setiap gereja-gereja-Mu di akhir zaman ini bangkit dan menjadi terang Tuhan. Sesuai firman-Mu di Yesaya 60 Tuhan. Kami bangkit dan jadi terang Tuhan bagi bangsa kami, bagi kota kami Tuhan. Itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Termasuk gereja kami Tuhan. Kau pakai gereja ini boleh jadi berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemimpin kami, gembala sidang, ibu gembala senior, seluruh keluarganya, seluruh jemaat, seluruh pelayan Tuhan. Semua kami satu di dalam Engkau. Kami aman dalam perlindungan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami senantiasa Kau luputkan dari segala yang jahat Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami menaruh iman kami kepada-Mu Tuhan. Kau Allah yang jauh lebih dari yang diandalkan. Kau Allah yang dahsyat. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan, dan Kau turun tangan menolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Apa yang kami doakan, kami percaya, kami terima jawaban-Mu. Jawaban doa ini Tuhan. Dengan iman kami terima setiap jawaban doa ini Tuhan. Karena kami naikkan segala doa kami dengan segala ucapan syukur kami kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima setiap jawaban doa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetap jaga prokes kesehatan. Stay safe and healthy. Untuk Bapak Gembala kami ucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ada 4 kabar baik yang akan disampaikan minggu ini. Untuk kabar baik yang pertama, untuk sementara ibadah Selasa sampai dengan Sabtu diliburkan. Kemudian untuk pelatihan doa, sesi pertama diadakan pada hari Kamis 5 Agustus 2021 pukul 19.30 dengan pembicara Pastor Daud Tony yang bisa diikuti melalui Zoom. Meeting ID-nya 834-7262-9677. Paskotnya Mari Berdoa. Pelatihan doa terbuka untuk umum. Silakan Bapak Ibu yang rindu untuk mengikutnya bisa join pada tanggal 5 Agustus pukul 19.30. Kemudian untuk ibadah raya Minggu 8 Agustus 2021, ibadah raya diadakan pada pukul 7 pagi dengan pembicara Pastor Joy Ervian. Ibadah disiarkan secara online melalui Facebook Rehoboth Surabaya ataupun melalui YouTube GBI Rehoboth Surabaya. Dan yang terakhir, ibadah Rehoboth Kids online Minggu 8 Agustus pukul 9 pagi dengan Kak Mia. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama bisa dengan scan QR Code yang ada di layar monitor dengan menggunakan aplikasi pembayaran online. Sedangkan untuk cara yang lainnya
Bagi pelayan Tuhan yang datang on-site, dapat memberikan melalui scan QR Code atau dengan memakai amplop yang sudah disediakan. Sekian pengumuman hari ini. Kita akan memberikan persembahan. Kita mulai pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, dari selama-lamanya sampai selamanya. Ya Tuhan Yesus, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, keagungan, dan kekayaan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa untuk membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Kami mengasihi Engkau karena Engkau terlebih dulu mengasihi kami. Engkau Allah kami yang menguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka kami mempersembahkan semuanya dengan benar, dengan hati tulus dan bersukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Berkat-Mu melimpah untuk anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Bagi gereja-Mu. Tuhan memahkotai tahun ini dengan kebaikannya. Mata Tuhan Allah-Mu tetap mengawasi-Mu dari awal tahun sampai akhir tahun, untuk memberi-Mu berkat dan memberi-Mu keadilan. Ia menopang-Mu dan menegakkan-Mu karena ketulusan dan kemurnian hati-Mu. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima dengan sukacita pengucapan syukur bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Pelayanan kami hari ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendukung pelayanan GBI Rehoboth Surabaya, Bapak Ibu Saudara bisa scan QR Code yang ada di layar. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pelayanan GBI Rehoboth Surabaya selanjutnya. Immanuel, Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.